Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Kita mampu untuk mengajak diri kita, menggerakkan fisik kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita bertahan untuk saling menguatkan di antara kita agar senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan mereka faqih di dalam agamanya. Amin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita kembali dimulai dan ulun akan melanjutkan tema tentang psikologi Islam terkait bagaimana kita membangun kepribadian yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulun review sedikit pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita mengawali pembahasan psikologi Islam itu tentang bagaimana fungsi hati sebagai pusat perilaku manusia. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika segumpal darah ini baik, maka seluruh perilakunya yang keluar dari badannya adalah baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika rusak segumpal darah ini, maka rusak seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Itu adalah qalb, hati. Jadi hati adalah pusat perilaku. Apa yang kita lakukan adalah hasil olah dari hati kita. Kita merasa senang ini, maka kita melakukan. Kita merasa benci itu, maka kita kemudian menjauhi. Hati kita mengajak kita untuk taat, maka perilaku kita akan menunjukkan ketaatan. Hati kita jauh dari Allah, maka perilaku kita pun akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk membenahi hati ini agar kepribadian kita itu kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, Allah telah mengilhamkan pada jiwa kita, pada hati kita, potensi fujur, negatif, dan takwa, positif. Ada potensi takwa dan ada potensi nafsu. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa berusaha menjaga kebersihan jiwa ini. Yang maksudnya adalah ketika peran takwa itu mampu mengayomi peran nafsu kita.
Kita tidak diminta Allah untuk mematikan nafsu, tidak. Kita butuh terhadap nafsu. Reproduksi itu terjadi karena nafsu. Makan juga membutuhkan nafsu. Ya, kita membangun cita-cita itu juga membutuhkan nafsu. Tapi nafsu yang diridhoi Allah lah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang bergerak mengikuti takwa, potensi takwa. Nah, inilah yang kita harapkan. Oleh sebab itu, kita sudah membahas bagaimana cara membangun bangunan kepribadian itu. Maka kalau kita berbicara tentang membangun, yang pertama kali dibangun dalam suatu bangunan itu pasti pondasi. Pondasinya yang pertama sudah kita bahas adalah tentang tauhid. Jadi membangun rumah kepribadian itu yang paling pokok adalah yang pertama adalah la ilaha illallah. Kita bersyahadat dan kemudian mengaplikasikan makna la ilaha illallah. Itu bagaimana kita benar-benar menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang di sana kita menaruh harapan. Kita memberikan seluruh bentuk kerendahan diri. Kita menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Seluruh bentuk kerendahan diri, keberpasrahan diri hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Ibadah muncul karena kita meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah lah yang menciptakan dan yang menguasai dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk diri kita. Atas keyakinan rububiyah inilah kemudian kita menjadi bersedia menjadikan Allah satu-satunya yang berhak kita berikan bentuk ketaatan. Kesyirikan itu bentuk kepribadian ganda, makanya tidak baik. Kesyirikan, orang yang masih berbuat syirik itu berarti kalau dalam keseharian itu masih pribadi ganda. Maksudnya pribadi ganda itu tidak kokoh, plan, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke situ. Jar orang A, jar orang B. Dia tidak punya pendirian. Kenapa? Karena sandarannya adalah apa yang menurut dia menguntungkan untuk diri dia. Apa yang membuat dia merasa aman. Tapi seorang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka standarnya adalah apa yang menjadikan Allah ridha itulah yang kita lakukan. Apa yang tidak menjadikan Allah ridha, maka itu tidak perlu kita lakukan. Seorang muwahhid itu pribadinya kokoh. Jadi membangun tauhid inilah lalu kemudian landasan utama dalam membangun kepribadian. Termasuk dalam kita beriman terhadap rububiyah Allah, kemarin kita sampaikan juga beriman terhadap qada dan qadar Allah. Terhadap qada dan qadar Allah. Allah menguasai kita. Allah menentukan nasib kita. Dan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita semua atas kehendak Allah, semua atas ilmu Allah, sudah Allah catat atas kehendak Allah dan semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita juga membahas bahwa setelah landasan tauhid ini, maka penting bagi seorang muslim berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Komitmen, apa artinya? Bentuk mental bahwa kita itu dalam hidup ini harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka menuntut kita akan menjadi pribadi yang pembelajar. Apa yang benar, apa yang salah. Bentuk hati, jiwa yang senantiasa standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadikan kita memiliki sebuah fondasi pijakan dalam bersikap. Kalau ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita lakukan. Kalau ini bertentangan, kita tinggalkan. Nah, ini adalah suatu bentuk kepribadian. Suatu bentuk kekokohan kepribadian. Dan kemudian pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, maka landasan yang selanjutnya adalah bagian dari pondasi kita membangun kepribadian yang kokoh di hadapan Allah adalah beriman terhadap hari akhir. Beriman terhadap hari akhir. Kalau pian runut kita coba renungkan,
Sebenarnya adalah pondasi kepribadian itu rukun iman secara keseluruhan. Rukun iman secara keseluruhan yang benar-benar kita laksanakan, kita tancapkan di dalam jiwa kita, maka rukun iman secara keseluruhan ini adalah bentuk pondasi kepribadian. Beriman terhadap hari akhir ini adalah perkara yang gaib. Kita belum pernah tahu kayak apa kejadiannya, hanya mendengar kisahnya. Di antara juga runutan beriman terhadap hari akhir adalah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, atau yang pertama adalah tentang iman terhadap alam barzakh. Kayak apa kita membuktikan alam barzakh itu ada? Kita tidak ada seorang pun yang pernah melihat alam barzakh itu kayak apa. Kalaupun sudah melihat, kada kau mengisahkan lagi, itu masalahnya. Kalaupun sudah melihat, kada kau mengisahkan lagi. Jadi, kemudian apa lagi? Tentang al-hasyar, pengumpulan manusia di padang mahsyar. Kita tidak pernah tahu di mana tempat yang cukup untuk mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir. Sebesar apa itu tempatnya? Surga, neraka, sirat, hal-hal yang terkait dengan kejadian hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu. Terus bagaimana kita mengimani hari kiamat itu? Jadi, iman terhadap hari akhir itu adalah beriman terhadap perkara yang gaib. Bagaimana kita beriman terhadap yang gaib? Kita beriman kepada yang gaib sudah kita bahas pada pertemuan pertama kali, ketika ulun membawakan hadis keempat dari Arba'in An-Nawawiyah, hadis Abdullah bin Mas'ud. Itu apa kata ulun? Bahwa kita memahami tentang yang gaib itu adalah melalui Rasul. Melalui Rasul. Rasul ini Rasul ini membawakan kita keterangan dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membekali Rasul ini dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu terbukti, maka itulah yang kemudian mampu menjadikan kita beriman. Selain itu, kita harus paham Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita itu asal muasalnya, fitrahnya itu beriman terhadap yang gaib. Fitrah sudah. Anggaplah kita jangan anggaplah, astagfirullah. Coba kalau kita lihat tengok kehidupan sehari-hari. Bukti iman terhadap yang gaib paling dasar. Banyak di tengah masyarakat kita, kayak pun keadaan imannya, kayak apapun keadaan amalnya, kalau kita lihat. Amun dipadahi lewat jembatan situ, hati-hatilah. Di situ ada rancak, ada anunya aja. Imbah dikisahkan kayak itu tuh. Kayak apa ekspresi orang yang lewat di situ? Entah mengakui atau kada, terbawa pikiran biasanya. Itu bukti sebenarnya manusia tuh secara naluri sudah tahu ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan yang tidak bisa disentuh oleh indera, tapi nyata. Makanya ulun mengambil kalimat dari Dr. Zakir Naik. Kata beliau, kalau debat itu sederhana aja. Saya telah membuktikan 80% Al-Quran itu ilmiah. Artinya ini mukjizat sudah. Kalau kemarin kita membahas satu hadis di mana Rasulullah menceritakan tahapan penciptaan manusia, ya kan? Mulai dari nutfah, apa itu satu sel sperma, yang kemudian dalam waktu 40 hari menjadi segumpal darah, lalu kemudian berubah menjadi segumpal daging, lalu kemudian ditiupkan ruh. Lalu kemudian dalam waktu itu 40 hari. Kalau kemudian kita gabungkan, hitung proses itu ada 120 hari. Itu kalau kita bagi 7 hari, minggu, ternyata setelah ditakuni, coba istrinya ditakuni,
pertama kali merasakan gerakan bayi di dalam rahim itu waktu hamil berapa pekan? Kira-kira antara 17, 16, 18 pekan ke itu. Dulu kan ada USG. Nabi menyatakan itu tidak ada USG, tapi detail. Makanya Allah sampaikan ilmu embriologi itu baru ditemukan di abad ke-17. Yang itu pun dibedah kijang, hanya tahu kayak bagaimana bentuk janin kijang gitu. Tapi proses penciptaan manusia di dalam janin itu ada kisahnya lagi di abad 1700 itu. Tapi Nabi SAW 14 abad yang lalu menceritakan tentang proses penciptaan itu secara detail. Yang mana setelah hari ini ada USG itu, kemudian kita memahami, oh kayak itu ternyata bujur prosesnya. Nah inilah mukjizat. Ternyata ada seseorang yang mengaku Rasul, lalu kemudian mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan apa yang disampaikannya. Maka kita beriman. Begitulah sikap kita terhadap hari-hari akhir. Kita sudah melihat mukjizat Rasulullah SAW. Kita telah mengetahui pribadi Rasulullah SAW. Kita telah memahami di mana makam beliau SAW. Kita telah melihat bukti-bukti apa yang beliau sampaikan. Yang paling mudah yang kita lihat misalkan tentang tanda-tanda hari kiamat aja. Yang beliau tanyakan. Ya. Hari kiamat ketika di dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Jibril menyerupai seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Lalu kemudian Jibril berkata, "Akhbirni anis sa'ah." Beritahu aku tentang hari kiamat. Maka jawaban Rasulullah SAW, "Mal mas'ulu anhu bi'a'lam minas sa'il." Nang ditakuni ini kada lebih tahu dibandingkan yang bertanya. "Akhbirni an amaratiha." Kalau begitu beritahu aku tanda-tandanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kalimat tarul urul, yang maknanya kamu akan melihat seorang gembala kambing yang pakaiannya compang-camping kada bersandal. Artinya apa? Miskin. Orang ini nih miskin. Gawiannya mengambil upah gembala orang lain. Kambing lain ampun seorang. Mengambil upah. Kemudian bajunya compang-camping kada bersandal. Miskin. Yatatawaluna fil bunyan. Kemudian orang kaya ini apa yang mereka lakukan? Mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Terbukti kada? Terbukti. Ternyata wilayah yang sebagian yang diceritakan terkait masalah hadis ini adalah kita lihat sekarang kayak apa Dubai. Yang dahulunya adalah padang pasir tandus. Nang dikisahkan nang orangnya miskin-miskin tadi. Nang lalu kemudian tumbuh menjadi orang-orang kaya. Terjadi hadis Rasulullah. Dan ini adalah mukjizat. Maka ketika seorang Rasul menceritakan sesuatu yang begitu nyata, maka alasan inilah kita kemudian dengan kuat menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fungsi mukjizat yang menjadikan kita itu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mempelajari tentang hari kiamat dengan segala bentuk tanda-tandanya dan kengerian-kengerian dari hari kiamat, kejadian-kejadiannya, termasuk tentang hisab, termasuk tentang surga, termasuk tentang neraka, maka kita wajib mengimani segala sesuatunya. Dan ketika kita menerima segala sesuatu tentang hari kiamat ini dengan sempurna, maka secara otomatis kita sedang membangun kekokohan kepribadian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan beriman terhadap hari akhir ini, salah di antara hikmahnya adalah kemudian munculnya sebab terkuat munculnya self control. Kontrol diri. Kalau kita dibadahi bahwa segala amal perbuatan kita akan
mintai pertanggungjawaban nanti, bahwa kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang senantiasa mengawasi kita, mengikuti kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidaklah suatu kalimat terucap kecuali ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa mencatat. Kira-kira kalau kita dipadahi kayak itu, maka dengan keyakinan yang utuh di hati, seseorang akan berhati-hati dalam bertindak. Itulah munculnya yang namanya sifat self control tadi, apa? Kontrol diri yang baik. Atau dengan kata lain takwa. Dengan kata lain adalah takwa. Ulun izin minum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara yang gaib, Maha mengetahui perkara yang tampak. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 284 Allah berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Jika kalian menampakkan atau menyembunyikan sesuatu di dalam jiwa kalian, niscaya Allah akan membuat perhitungan atas segala sesuatu. Allah memahami apa yang ada di dalam hati kita, dan Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Kalau kita meyakini ini dengan sebaik-baiknya, maka akan muncul yang namanya kehati-hatian dalam bertindak. Jadi pengaruhnya sangat kuat. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah SAW tuh ketika memotivasi para sahabat untuk berbuat baik di antara perbuatan baik, Rasulullah SAW mengaitkan antara tauhid dengan beriman hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di antaranya Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, Allah kaitkan beriman terhadap Allah, beriman terhadap hari akhir, beriman terhadap segala pertanggungjawaban segala suatu amal yang akan di hadapan Allah, maka hendaklah kita mengucapkan sesuatu yang baik atau diam. Rasulullah mengaitkan hal itu. Jadi dengan kita beriman terhadap hari akhir, maka muncullah yang namanya kontrol diri yang baik. Kalau sudah kontrol diri itu baik, maka ketika fungsi takwa itu, dimensi takwa itu kemudian mengayomi fungsi nafsu tadi, maka manusia itu akan mudah untuk termotivasi melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u", bersegeralah. Bersegeralah. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", bersegeralah untuk kalian kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimat wasari'u, orang yang beriman terhadap hari akhir akan bersegera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga beriman terhadap hari akhir menjadikan seseorang itu akan mudah dalam beramal saleh, misalkan seperti ada suatu keinginan untuk mendapatkan janji Allah yang begitu besar. Misalkan seseorang itu menjadi jawad, menjadi dermawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya di antaranya dengan bahasa-bahasa bisnis, bahasa-bahasa perniagaan. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah akan membeli. Bahasanya apa? Membeli. Jadi dengan kalimat membeli ini, kemudian jiwa-jiwa yang beriman terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir akan bersegera untuk beramal. Jadi
Inilah fungsi dari beriman terhadap hari-hari akhir. Nah, jamaah rahimakumullah. Dan termasuk juga ketika kita beriman terhadap hari akhir adalah tumbuhnya roja, harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami kehidupan ini tidak selamanya mulus. Kehidupan kita kadang muncul banyak problematika, konflik dan sebagainya. Maka bagi orang-orang yang bersabar, kita memiliki harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kala berharap terhadap keadilan dunia. Tidak semua permasalahan di dunia ini terselesaikan dengan baik. Tidak ada. Pengadilan bisa mengadili seadil-adilnya di dunia ini, tidak ada. Pasti akan ada orang yang merasa terzalimi. Pasti akan ada orang yang merasa dirugikan. Maka itulah fungsi dari beriman terhadap hari akhir. Di situ kemudian kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala sesuatunya dengan seadil-adilnya. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, beriman terhadap hari akhir. Yang kemudian menjadikan seseorang itu memiliki kontrol diri yang baik. Kontrol diri ini adalah perilaku. Nah, landasannya adalah iman terhadap hari akhir yang merupakan landasan dari kepribadian itu tadi. Baik. Ada nang kusut nih. Sebentar. Jadi ulun ingin menyampaikan pada kehidupan kita sehari-hari, salah satu di antaranya adalah bahwa kehidupan kita hari ini, kalau kita turuti tuh nikmat dunia itu, maka cenderung akan mengikis keimanan kita terhadap hari akhir. Mengikis keimanan kita terhadap hari akhir. Makanya salah satunya adalah yang ulun khawatirkan itu yang kadang-kadang kada disadari oleh manusia, itu adalah televisi. TV, sinetron, film dan sebagainya. Jadi gini, kenapa ulun menyampaikan kayak gitu? Beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang hipnotis ya. Nah, hipnotis itu nyata. Nyata tuh maksudnya apa? Bahwa otak kita itu akan merespon cara bicara orang pada gelombang tertentu. Jadi gini, misalkan nih, pian dalam keadaan gelombang otak itu kalau kita bagi sederhananya, yang pertama ada beta. Beta itu kalau kemarin ulun permisalkan, kalau misalkan kita ditaruh alat merekam kerja otak kita di layar gitu, gelombang beta itu gambarnya tuh kayak rumput yang begitu rapat, gitu. Nah, ini gelombang stres, dipandiri, dimotivasi, dilajari babal. Kenapa? Stres. Maka perlu diturunkan ke posisi alfa. Alfa itu lebih renggang sedikit. Inilah gelombang konsentrasi. Maka pembelajaran di kelas dan sebagainya itu tidak akan efektif kalau anak-anak itu masih dalam keadaan beta. Makanya perlu ada peralihan antara misalkan pergantian jam pelajaran satu dengan yang lainnya. Sebelum guru itu memulai isi materi, maka ada kawal langsung materi, harus ada perantara dulu yang menjadikan gelombangnya alfa dulu. Kalau kada masuk pelajaran. Turun lagi ke gelombang theta. Namanya ini gelombang theta, ini gelombang hipnosis. Gelombang hipnosis inilah yang kemudian orang itu disebut guring ayam. Nah, kalimat positif pada posisi beta ini akan berpotensi menjadi sebuah sugesti. Yang sugesti ini kalau ditangkap oleh alam bawah sadar kita, itu akan membentuk perilaku kita. Makanya kalau pian pernah melihat adegan hipnosis itu, ya kan, biasanya
disuruh melihat sesuatu atau apa kemudian tiba-tiba seret gitu, hilang sadar. Itu beneran. Walaupun kebanyakan itu entertainment. Entertainment maksudnya itu dibuat pura-pura, tapi sebenarnya iya. Bisa terjadi. Nah, ketika hipnosis itu terjadi, orang yang menerima sugesti itu di bawah kendali si hipnoterapis ini kan, jadinya kada coba apa-apa, disuruh jadi buaya misalnya, tiba-tiba manusia bergerak seperti buaya. Inilah fenomena hipnosis. Sadarkah kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu potensi ini begitu besar terjadi di rumah kita, di lingkungan kita? Bukankah kita bulik dari kerja, biasanya kita dalam keadaan lelah, stres. Anak-anak kita pun sama, lelah dan stres. Kemudian kalau kita punya TV di rumah, maka mungkin pilihan pertama mereka sampai rumah ambil remote dan buka TV. Ya. Ganti. Itu berarti masih beta, masih stres. Pandang rame ini, ganti. Timbulnya kok senyum. Standarnya, ini sudah mulai alfa dia. Bawa makan, nonton. Mulai alfanya, mulai sudah terhibur. Tuntung makannya, tak ya tersender. Tersender itunya guring-guring ayam mengantuk. Nah, bahasa TV itu kan ini sedang saksikan. Itu bisa berpotensi menjadi sugesti. Makanya mun kelakuan bini nang kayak sinetron tuh mungkinnya sambil menunggu pian datang nonton sinetron teguring. Bahasanya nang kayak sinetron tuh maksudnya. Maaf. Ulun kadang nyebut gini ya, ulun tarik. Alhamdulillah. Ya, sebagian wanita yang kemudian bahasanya seperti sinetron itu mungkin kebiasaannya adalah nonton TV sambil guring. Sugesti. Pian kalau melihat, membaca kisah dan sebagainya, kisah-kisah Marvel dan sebagainya, secara tidak langsung itu mengajarkan orang tidak percaya Tuhan. Transformer. Kenapa jadi tahu lagi? Transformer. Pian kalau tahu acara Transformer nih, yang anum-anum nih yang pernah nonton Transformer. Apa sumber kehidupan Transformer? Cube. Kotak gitu. Berarti apa? Sumber kehidupan adalah materi. Mengajarkan kita kafir enggak? Mengajarkan. Kemudian kalau ada tuh orang barat tuh kalau mati rest in place. Apa artinya? Istirahat dalam damai. Rest in peace. Mati dalam keadaan kafir, kemudian dikatakan istirahatlah dalam damai. Kemudian digambarkan misalkan di TV itu orang kafir itu mati dalam keadaan indah. Kalau kita hari-hari nonton kayak gitu, tertanam nggak? Orang mati biasa ya. Bahkan sering dipertontonkan. Nyamannya nyalah matilah. Wow. Dan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika pernah dikatakan kepada Rasulullah SAW, matat fulanah. Ini si fulanah meninggal. Lalu kemudian watastarih, dan dia sudah istirahat. Sering kita melihat adegan kayak ini di TV yang pernah nonton TV. Dia telah istirahat dengan tenang. Padahal dia kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian marah dan kemudian berkata, "Innama yastarihu man ghufira lahu." Nangkawa istirahat itu yang dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika dikatakan seperti itu langsung marah. Dan beliau bersabda apa? Innama yastarih man ghufira lahu. Nang kawa istirahat tumbah mati itu nang pasti yakin kalau dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita waspadai. Ada hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia ini. Keadaan
hal-hal yang tidak bermanfaat yang justru menjauhkan kita dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kada berlebihan juga ulun bilang kalau TV itu bisa menjadi senjata pemusnah massal. Karena sekali ditonton tuh seberapa umat yang menonton. Tanaman-tanamannya luar biasa. Artinya apa? Isi pembelajarannya itu kada sadar. Apakah kemudian hanya berpengaruh hipnosis itu dalam keadaan tadi, dalam gelombang theta yang tadi setengah guring ayam dan kada itu? Tidak. Muncul teknik baru yang namanya NLP, Neuro Linguistic Program. Kalau hipnosis itu mensugesti orang dalam keadaan guring ayam, tapi NLP mensugesti orang dalam keadaan sadar, bangun. Makanya ada bahasa marketing menggunakan NLP. Kayak apa caranya mengsugesti orang dalam keadaan sadar kemudian memutuskan untuk beli. Nah, itu ada pembelajarannya. Dan bahasa-bahasa yang muncul di TV bisa jadi akan arahnya ke sana. Kenapa kemudian kita langsung memutuskan untuk membeli ketika menonton? Nah, itu semua menggunakan teknik NLP. Gelombang otak kita dimanfaatkan dengan gaya bahasa. Nah, dalam situasi seperti ini maka sangat berbahaya. Jadi, salah satu cara kita menguatkan iman terhadap hari akhir, waspada terhadap hal ini. Termasuk juga bukan hanya apa yang kita saksikan, yang kita dengarkan. Anak-anak kita, Masya Allah, mendengarkan musik dengan earphone lagi. Mendengarkan musik menggunakan earphone. Bulik sekolah. Kemudian setengah sadar. Guring dalam menggunakan earphone dan isinya adalah lagu. Lalu kemudian liriknya adalah peluk aku, cium aku. Sugesti. Jadi kalau misalkan bangun dari guring tiba-tiba perilakunya menjadi seperti itu, ketika dia berhubungan hubungan pertemanannya mengakibatkan dia melakukan hal-hal seperti itu bisa jadi hasil sugesti apa yang dia dengarkan. Ditambah lagi dunia kita semakin permisif, semakin terbuka hal kayak gitu dan dianggap biasa. Sebab itu, kalau kita beriman terhadap Allah, kita beriman terhadap hari akhir, maka akan muncul self-control, kontrol diri. Apa yang layak untuk kita lakukan, apa yang tidak layak untuk kita lakukan. Maka, kalau kita belum siap untuk memfilter televisi, kadang-kadang ada pilihan baik memang untuk tidak memiliki televisi. Apakah kita kemudian menjadi bodoh dengan tidak mendengar berita? Justru kita jadi bodoh karena mendengarkan berita. Ulun sebut seperti itu. Betapa banyak orang yang keseharian, pernahlah ulun tergabung dalam satu grup WA. Dari pagi sampai malam, inya nang paling aktif, isinya berita-berita nang up to date. Kejadian ini, kejadian itu, kejadian ini, kejadian itu. Masya Allah, yang sampat lah inya mencari-cari berita kayak itu. Kira-kira tuh, julung kalau ulun nih dalam posisinya, babilalah ulun dikawa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kapan ulun kawa baca buku? Kapan ulun kawa melakukan yang lain? Kawa ulun berzikir? Kapan ulun bisa tilawatul Quran? Kapan ulun bisa melakukan ini dan itu? Tersibukkan. Jadi justru malah ketika kita itu jauh dari berita-berita yang up to date itu, kita merasa menjadi lebih cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita ketika mengikuti jadi up to date, apakah kita menjadi pribadi yang bagus? Enggak. Kita menjadi pribadi yang terprovokasi. Keluhan kita menjadi semakin banyak. Kian mengikuti berita minyak goreng, berita tabung gas LPG dan sebagainya. Hari-hari mengeluh kan ya. Lalu kita lupa dengan tawakal kepada Allah Subhanahu. Ini bukan ulun mengatakan bahwa kita menjadi orang Jabariyah. Udah takdir, bukan seperti itu. Tapi maksud ulun pada akhirnya gini. Setiap manusia itu ada levelnya. Amun bukan level kita untuk menggarapnya apa kita hendak umpat-umpatan. Makanya min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni.
Di antara tanda bagusnya Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang bukan levelnya, bukan urusannya, yang kada bermanfaat untuknya. Ya. Adapun hal-hal yang misalkan kita di akar rumput ini, kalau kita kembali kepada apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Dulu pernah krisis di zaman Rasulullah. Sahabat pun datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini harga-harga naik. Apakah Rasulullah kemudian membakar sahabat? Kita datangi buhan bos-bos tuh. Turunkan harga. Ada Rasulullah meneriakkan seperti itu. Rasulullah tidak membakar sahabat. Rasulullah menguatkan jiwa sahabat. Innallaha huwa al-musta'in, al-musya'in, ar-razzaq. Allah adalah zat yang maha mengatur harga, dan Allah lah yang maha memberi rezeki. Artinya apa? Allah kuatkan mental sahabat Rasulullah bahwa masalah ini pasti berlalu. Apakah sidin diam? Urusan masyarakat itu ada levelnya. Namun kita levelnya adalah itu urusan kita, kita wajib untuk mengendalikan keadaan. Tapi namun lain level kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk hari akhir, itu jauh lebih baik. Itulah jamaah rahimakumullah terkait dengan bagaimana fungsi iman terhadap hari akhir, terhadap kepribadian. Dia menjadi landasan karena keimanan kita terhadap hari akhir. Keimanan kita bahwa kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi pada hati kita, pada ucapan kita, pada tindakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan inilah yang kemudian harusnya menjadikan kita lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Dengan kita berhati-hati, inilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda di antara baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Di mana? Di akhirat. Seluruh motivasi Rasulullah SAW adalah akhirat. Karena Rasul diutus untuk mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tujuan dalam penciptaan, yaitu pada akhirnya kita akan menemukan kehidupan setelah kehidupan. Kehidupan di luar dunia. Kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi. Kada ada kematian setelah ini. Kada ada kematian. Di dunia ini waktu kita berbatas. Sehingga untuk berbuat pun terbatas. Berbuat pun terbatas. Kita kada tahu umur kita sampai kapan. Kita kada tahu sampai di rumah kita masih hidup atau kada. Waktu kita beramal dunia ini berbatas. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan penduduk surga ke dalam surga, memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka, dan Allah telah selesai berurusan dengan orang-orang mukmin yang berdosa, artinya Allah telah mengeluarkan seluruh orang-orang beriman yang Allah cuci dosanya di neraka, kemudian memasukkannya ke dalam surga, selesai. Lalu kemudian Allah menampakkan seekor kambing. Lalu kemudian Allah bertanya, kalian tahu apakah ini? Lalu kemudian orang-orang mengatakan kematian. Lalu kemudian kambing ini pun disembelih. Artinya apa? Kalau selesai sudah Allah menetapkan ini ahli neraka, ini ahli surga, lalu kemudian Allah mengatakan, kalian tahu ini apa ini? Ini adalah kematian. Kemudian Allah sembelih kematian itu. Maka setelah kematian itu disembelih, artinya tidak ada lagi kematian sesudah. Nang di surga berarti kita benar-benar sudah istirahat. Nang di neraka berarti tidak ada istirahat selama-lamanya. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada ini menjadikan kita lebih kuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap hari akhir, yang menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, yang menjadikan tindakan perilaku kita, ucapan kita, hati kita lebih produktif, lebih bersahabat, lebih menenangkan baik diri kita dan kepada orang lain di sekitar kita, menjadi lebih bersahabat dengan orang lain, menjadi lebih baik untuk sesama kita.
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan Allah kumpulkan kita semua di surganya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.